tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etang manggala mutamanti. Yang saya muliakan Buddha, Dhamma dan Sangha, pimpinan puja bakti, para romo dan ramani yang hadir, serta saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, tak kenal maka tak akrab, Bante, tak kenal maka tak sayang, Bante. Ya, biku kalau banyak yang sayang repot, Bapak Ibu. Ya. Akrab saja sudah cukup. Tak kenal maka tak akrab. Nama saya Biku Abijato. Domisilinya di Wihara Mendut, dekat Candi Borobudur. Ya. Kalau dengan mobil 10 menit sudah sampai Candi Borobudur. Jalan kaki 1 jam. Ya. Pagi-pagi bisa jalan kaki. Jam 5, tibanya jam 6. Kalau ikut ITC Indonesia Tipitaka Chanting, biasanya itu bulan Juli, acara sangat besar. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu setidaknya pernah mengikuti 1 kali dalam hidup ya. Sangat rapi, sangat indah. Juga akan jalan kaki dari Mendut ke Borobudur. Tapi karena rame jalan kakinya 2 jam ya. Bapak Ibu Saudara, penuh kebahagiaan hari ini kita berkumpul belajar Dhamma bersama. Sebenarnya 5 tahun yang lalu saya juga pernah hadir di sini. Ya, tapi saya pikir Bapak Ibu ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa ya. Ya. Kemudian selama pandemi, sebelum pandemi, saya berangkat belajar ke Thailand. Baru pulang tahun ini. Jadi 4 tahun di sana. Makanya tidak ketemu total 5 tahun Bapak Ibu. Tapi mungkin setelah ini nanti akan sering datang ke Bali ya. Setidaknya setahun sekali atau setahun 2 kali. Tergantung nanti dijadwalkannya bagaimana. Bapak Ibu Saudara, apa topik ceramah kita hari ini Bante? Kalau ada yang tahu ya, ada yang mau nanya begitu. Sebenarnya hari ini saya ingin membahas mengenai simbol-simbol yang sering ada di wihara. Tadi sudah saya kumpul-kumpul apa ya simbol-simbol yang sering ada di wihara. Tapi tiba-tiba gempa Bapak Ibu. Ya. Begitu gempa topiknya ganti. Dhamma Desana setelah gempa bumi, begitu ya. Tadi saya cek, katanya gempanya itu pusatnya dekat dengan Karangasem, ya 5,2 skala Richter. Kemarin saya masih di Karangasem, nah, untung sudah kabur ke Kelungkung ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, ya nanti kalau kita Dhamma Desana sampai pertengahan gempa, ya kita keluar dulu ndak apa-apa, nanti masuk lagi ya demi keamanan. Ya, bukan karena takut ya, tapi tidak bijaksana. Nyawa manusia itu berharga, sulit terlahir menjadi manusia. Ya, bukan kita ingin adu-adu nyali, gempa ndak apa-apa, Bante saya punya sada, Bante. Ya benar punya sada, tapi kalau kena batu itu juga benjol juga Bapak Ibu. Nyawa manusia berharga, Bapak Ibu semoga panjang umur, sehat semuanya, bisa banyak berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, baik. Karena mungkin ya baru kembali dari Thailand, cerita sedikit apa yang saya lihat yang berbeda dari di Thailand dengan di Indonesia. Yang pertama adalah di sana itu
populasi di Thailand itu totalnya 80 juta jiwa. Luas tanahnya mungkin, saya tidak hitung, tapi mungkin luas tanah di Thailand itu hanya seperempatnya Indonesia. Indonesia itu luas sekali, mungkin hanya 1/5. Tapi nanti yang penasaran tanya Mbak Google, ya, luas tanah atau luas daerah Thailand dengan luas daerah Indonesia, nanti ada kilometernya biasanya diberikan. Nah, Bapak Ibu hitung, setelah itu lapor ke saya ya. Bapak Ibu Saudara, di Thai mereka 90% Buddhis. Jadi hampir 72 juta itu umat Buddha. Dan wihara ada di mana-mana. Total wihara ada 35.000 wihara. Total bikunya ada lebih kurang 300.000 biku. Nah, itulah jumlahnya. Masih sedikit sebenarnya ya. Area di setel dulu. Tidak apa-apa. Ya, tes. Coba dinaikkan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Dihitung-hitung pun 300.000 banding 70 juta itu tetap tidak banyak. Tetap tidak banyak. Tetapi karena berkumpul di kota juga, jadi kalau Bapak Ibu ke Bangkok bikunya kelihatan banyak ya. Kalau di Indonesia bagaimana Bante? Lebih sedikit lagi. Indonesia itu agama Buddha itu 0,7% saja. Dan ketika di sana saya sering ditanya sama orang Thai, "Tan kap, Chao Putin Domiki persen kap." Ada yang ngerti enggak di sini? Enggak ya, mana tahu ada yang bisa bahasa Thai, wah seneng juga saya. Bisa ngobrol gitu ya. Lama sudah enggak bicara bahasa Thai. Sering ditanya, Bante atau tuan ya, di Thailand itu dipanggil tuan kalau biku, namanya Tan. Para biku manggil biku yang lain kadang juga manggilnya tuan, umat manggil biku juga kadang pakai kata tuan. Dalam bahasa Thai itu Tan ya. Tapi panggilan lain itu juga bisa dipanggil acan, artinya guru, atau dipanggil kalau saya masih muda dipanggil Luang Pi. Kalau sudah seumur ayah kita, jadi seumur yang manggil. Kalau seumur ayah saya manggilnya Luang Po. Po artinya ayah, ya Luang Po. Di Indonesia, orang Indonesia sering salah paham. Luang Po itu artinya biku yang sudah sakti. Datang dari Thailand dipanggil Luang Po toh. Oh itu Luang Po datang, Luang Po datang. Nah, Luang Po dianggap biku sakti, bukan Bapak Ibu, biku tua Bapak Ibu. Tidak ada hubungan, bahkan tidak ada hubungan dengan wasa. Jadi kalau seseorang umur 50 dia baru menjadi biku, tetap dipanggil Luang Po. Walaupun itu hari pertama menjadi biku. Jadi itu panggilan umum saja. Kalau lebih tua lagi gimana Bante? Lebih tua lagi dipanggil Luang Pu atau Luang Ta. Pu atau Ta itu artinya kakek. Ta itu kakek dari ibu, Pu itu kakek dari ayah. Nah kalau di Indonesia jangan dipanggil Long Ta ya. Masa sudah tua dipanggil terlungta-lungta, kasihan loh ya. Tapi secara general saya ketika di Thailand juga kadang-kadang bisa bingung karena biku juga ada pangkatnya. Kadang ada yang prakru, ada yang caukun gitu ya. Kalau di Thailand supaya tidak salah, saya seringnya mukul rata saja, semua dipanggil acan. Acan artinya guru. Acan juga artinya dosen. Kalau guru sekolah dipanggil kru. Ya, guru, tapi di bahasa Thai tidak ada G, mereka ubah menjadi KH, jadi kru. Nah, supaya sopan dipanggil seperti kata tuan guru ya, kun kru gitu. Ya, Bapak Ibu hafal, besok keluar ujian Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, di Indonesia ternyata agama Buddha hanya 0,7%, sekitar hanya 2 juta jiwa saja. Nah, bikunya ada berapa Bante? Wiharanya ada berapa Bante? Kalau di Sangga Theravada Indonesia, tempat saya bernaung, wihara pembinaan STI itu hampir lebih kurang 500 wihara. 400-an hampir 500. Jadi sekitar
500 wihara pembinaan. Di Bali, kalau saya tidak salah ya, kalau salah nanti silahkan dikoreksi. Di Bali itu ada 28 wihara binaan STI. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dari 500 wihara tadi hanya ada 107 biku. Jadi kalau mau diisi satu wihara satu biku enggak cukup. Betul ya? Wihara 500, biku cuma 100. Jadi jumlahnya cuma, kalau tidak salah tinggalnya di Alas Angker. Ya, saya juga belum bertemu karena baru seminggu di sini. Tapi sering ketemu ketika di Jakarta. Bante, wihara ada 28. Kok bikunya cuma 4 atau 5? Ya, kekurangan sumber daya manusia. Jadi nanti bapak-bapak cepat-cepat mendaftar ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sedikit perkenalan. Kita lanjutkan pembelajaran Dhamma kita hari ini. Karena gempa Bapak Ibu, saya cari topik apa yang ada gempanya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita kisah nyata. Dan saya juga sering mendapat pertanyaan, jadi nanti sepanjang menjelaskan ini terjawab pertanyaan. Sering sekali saya mendapatkan pertanyaan ini ke mana-mana. Umat sering nanya, Bante, kenapa Bante mau jadi biku? Umat sering nanya begitu ya. Nah, selama di Bali juga saya sudah 4 kali dapat pertanyaan, Bante berapa wasa? Ya, jadi umat selalu penasaran Bante berapa wasa ya. Wasa itu artinya musim hujan. Jadi sudah berapa kali melewati musim hujan? Saya sudah 6 wasa. Tapi 6 wasa belum tentu jadi biku pasti 6 tahun, belum tentu. Kadang 5 tahun pun bisa 6 wasa. Caranya bagaimana? Masuk wasa itu bulan 7. Jadi bikunya bulan 6 saja. Ya toh? Jadi bulan 10 keluar wasa, Oktober sudah 1 wasa. Orang menganggap sudah jadi biku 1 tahun, padahal cuma 3 atau 4 bulan ya. Tetapi saya jadi bikunya Februari. Dihitung-hitung bersamaan dengan menjadi samanera, saya sudah menjadi Pabajita selama 8 tahun. 8 tahun belum lama Bante, belum tera, kan begitu ya? Belum mahatera Bante. Bapak Ibu di sini ada yang pernah ikut Pabaja? Belum ya? Nanti boleh siapa yang mau. Pabaja itu adalah latihan jadi samanera 2 minggu atau atasilani. 2 minggu saja Bapak Ibu. Di Wihara Mendut ada programnya. Nanti bulan Juli. Ya, siapa yang ingin ikut nanti boleh mendaftar. Tapi selalu full. Selalu waiting list. Jadi sekarang belum full. Kalau nanti sudah Maret sudah full. Siapa yang beneran ingin cepat-cepat daftar sebelum Maret ya. Bapak Ibu Saudara, mereka yang ikut Pabaja, mereka pakai juga ambil sila sebagai samanera atau atasilani, menjalankan kehidupan persis seperti kami, seorang Pabajita. Di situ baru tahu betapa sulitnya melewati hari ya. Karena tidak ada hiburan, tidak boleh olahraga, tidak boleh ya. Nyanyi-nyanyi tidak boleh, dengar lagu tidak boleh ya. Setiap hari bangunnya pagi sekali, 3:30 sudah bangun, jam 4 sudah bel. Kalau nggak mau bangun, belnya datang sampai depan ranjang Bapak Ibu ya. Teng, masih nggak mau bangun, teng. Kata murid-murid saya, suara belnya masuk sampai ke mimpi Bapak Ibu. Nah, bangun dia, masih tidak mau bangun, kakinya digoyang-goyang, harus bangun. Kemudian pagi-pagi ada yang mandi pagi-pagi, ada yang enggak. Kemudian meditasi pagi. Selesai meditasi pagi, chanting. Setelah itu siap-siap makan pagi. Selesai makan pagi, bersih-bersih wihara. Setelah itu siap-siap masuk kelas. Setiap hari belajar Dhamma. Kelas pagi selesai, makan siang, ada waktu istirahat 1 jam lebih. Setelah itu masuk kelas sore, jam 2 sampai jam 4. Nah, kemudian bebas, bersih-bersih, bisa ada waktu sebentar,
malamnya chanting, meditasi, kemudian biasanya ada diskusi dhamma lagi. Bapak Ibu Saudara, para peserta yang ikut baru tahu rasanya. Setelah beberapa hari ternyata tidak gampang. Ada yang bosan Bapak Ibu. Bosan sekali mengikuti pelatihan itu. Saking bosannya bagaimana? Setiap hari dia menghitung hari Bapak Ibu. Dia cari kalender lewat 1 hari gitu ya. Lewat 1 hari, lewat 1 hari. Setelah 2 minggu akhirnya selesai. Jadi mereka yang pernah pabaja tahu betapa panjangnya 2 minggu berlatih seperti seorang pabajita. Nah Bapak Ibu sudah merenungkan itu, baru terasa 8 tahun lama sekali ya. Kalau enggak terasa, 8 tahun itu lama. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita. Dulu ketika saya masih umat Buddha, saya baca riwayat hidup Sang Buddha. Di sana dikatakan ketika Sang Buddha lahir, bumi bergetar. Jadi di India dulu, peristiwa-peristiwa penting itu sering ditandai dengan bumi bergetar, gempa kecil. Lalu saya penasaran. Ya Bapak Ibu enggak usah ikut, saya penasaran enggak apa-apa. Biar saya aja. Saya penasaran, apa benar bisa gempa? Kan begitu ya? Di peristiwa-peristiwa penting, apa benar bisa gempa? Jangan-jangan ini hanya bahasa sastra. Maksudnya apa? Karena apa yang kita baca itu sudah 2600 tahun yang lalu. Banyak sekali kiasan-kiasan sastra yang kita sudah tidak tahu. Itu adalah perumpamaan atau memang demikian maknanya. Betul ya? Karena itu sudah 2600 tahun. Bisa saja itu adalah cara pengungkapan bahasanya orang-orang dulu. Misalkan para Brahmana mengundang Sang Buddha untuk makan siang. Kemudian para Brahmana menyiapkan 500 macam makanan. Tapi kalau kita baca dalam sutta itu, kata 500 itu selalu berulang. Masa semuanya pas 500? Ternyata setelah diselidiki itu adalah perumpamaan yang artinya banyak. Kalau pada manusia perumpamannya adalah 125.000 orang. Selalu angkanya 125.000 orang. Oh ternyata menurut para scholar, para ahli, itu adalah perumpamaan yang artinya banyak. Bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi saya menganggap gempa ini jangan-jangan hanya bahasa sastra. Tapi ya tidak tahu. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika saya pertama menjadi samanera, saya ikut pabaja di Mendut. Kami tiba di sana, kemudian belajar parita dulu 3 hari. Belajar parita 3 hari menggunakan pakaian biasa, belum menjadi samanera. Setelah latihan sangat berat latihannya, karena latihannya harus jengkeng, baca paritanya jengkeng. Sampai lutut itu jadi hitam Bapak Ibu, dan sakit. Sampai hari ini masih hitam ya, tapi sakitnya sudah hilang. Beneran sampai hari ini masih berbekas. Kalau saya ngajar pabaja ini saya pamerkan ke para calon samanera. Berjuang ya, tahan sakitnya ya. Lihat, lutut saya masih hitam sampai hari ini ya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah latihan selama 3 hari dengan penuh keseriusan. Suasananya sangat damai. Wihara Mendut itu wihara yang luas ya. Lebih luas dari wihara ini, tapi suasananya cukup mirip karena saya lihat wihara ini banyak pohon ya. Rindang, damai. Nah di Mendut juga sangat damai. Setelah itu besoknya persiapan penabisan. Jam 5 pagi itu sudah mulai baca parita. Bapak Ibu Saudara, ini benar-benar terjadi di saya. Pagi itu jam 5 gempa Bapak Ibu. Lalu karena gempa kami semua terkejut. Lalu ada seorang samanera senior, tidak tahu kenapa, karena selama dia di sana tidak pernah gempa. Jadi mungkin dia tidak berpikir bahwa itu adalah gempa. Lalu dia bilang apa? Jangan panik, itu cuma tikus katanya begitu. Karena di atas langit-langitnya itu, plafonnya itu sering ada tikus yang berbunyi geruguk. Jadi suaranya mirip sekali suara tikus. Tapi saya yakin itu gempa. Geruguk begitu ya. Dan ternyata itu adalah gempa. Jadi itu menjawab penasaran saya Bapak Ibu. Ternyata benar. Ketika peristiwa penting, ternyata bumi bisa bergetar.
Ketika saya ditabiskan menjadi Samanera, ya walaupun saya sih bukan penting-penting sekali ya, saya nggak penting saya, tapi bisa kebetulan seperti itu. Ketika saya penabisan Samanera, paginya bumi bergetar. Jadi nanti kalau saya tulis autobiografi bisa saya dramatisir ya. Ketika ditabis menjadi Samanera, Samanera Abijito dan bumi bergetar. Begitu ya. Nah itu kisah nyata Bapak Ibu Saudara. Ya itulah peristiwa bumi bergetar. Ya semoga gempa hari ini hanya sekadar bumi bergetar ya. Semoga tidak ada korban jiwa. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Bante, kenapa Bante ingin menjadi biku? Begitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya adalah anak yang normal seperti pada umumnya. Ya, normal, tidak ada ciri-ciri bakal jadi biku, itu enggak ada. Enggak pernah saya ketika kecil sudah duduk, enggak pernah. Saya waktu kecil bandelnya minta ampun Bapak Ibu. Lari ke sana ke sini enggak pernah diam. Dan karena koko saya meninggal di atas saya enggak tahu sejarah pastinya, jarang diceritakan, cuma pernah diceritakan satu kali. Ya mungkin karena orang tua sedih kalau mengingat itu. Tapi kalau saya tidak salah, koko saya itu meninggal umur 9 bulan. Di atas saya 4 tahun. Saya belum lahir. Dan ibu saya sampai depresi, hampir mau bunuh diri. Ini diceritain sama ibu saya. Jadi begitu saya lahir, saya itu jadi anak emas, betul ya? Disayang luar biasa, minta apa aja dikasih. Jadi saya jadi bandel Bapak Ibu, lari ke sana kemari. Ayah saya itu setiap 4-5 bulan cek dinding Bapak Ibu. Kenapa? Dindingnya tak coreti semua. Waduh, kalau saya dapat itu baut apa? Bukan mur ya. Obeng, screwdriver ya, obeng. Saya dapat screwdriver, semua tak congkel Bapak Ibu. Nah, jadi di rumah semua yang tajam harus disimpan. Bandel saya Bapak Ibu, jangan ditiru ya. Ini meme, jangan tiru ya. Lalu ketika kecil kalau saya dapat pisau lipat, waduh habislah sudah Bapak Ibu. Begitu saya dapat pisau lipat, sofa tak buka Bapak Ibu. Penasaran, set gitu. Bayangkan Bapak Ibu, itu kulit sofa terbuka Bapak Ibu. Tak lihat, oh dalamnya busa, begitu ya. Nah, jadi ya begitulah, orang tua pasrah saja. Kemudian tumbuh besar juga normal ya, tidak ada peristiwa apa yang aneh. Hanya mama saya pernah cerita ada satu peristiwa aneh dulu pernah terjadi. Waktu kecil saya pulang, saya jajan stiker. Stikernya bulat-bulat kemudian timbul. Nah, karena saya ingin niru film India, stiker itu tak tempel di sini. Gitu ya. Jadi bulat begini. Nah, kemudian saya tidur siang. Namanya anak-anak yang setiap hari tidur siang. Ini kata mama saya enggak tahu. Tapi sepertinya benar ya. Enggak mungkin mama saya nipu ya, enggak mungkin. Ternyata ketika saya tidur dengan stiker tertempel di sini, saya ngigau dan ngigaunya saya itu duduk bermeditasi. Cukup lama. Mama saya enggak gangguin. Saya bersila meditasi, kemudian saya tidur lagi. Ketika bangun, mama saya ketakutan. Dia bilang ke saya tidak boleh lagi nempeli stiker di kepala. Itu sampai mama saya ingat, ini di kepala ini ada terangnya seperti auranya orang begitu. Jangan ditutup gitu. Saya masih ingat. Sejak itu saya tidak pernah nempeli apa-apa di kepala saya. Mungkin mama saya ketakutan saya ngigau meditasi begitu ya. Nah, kemudian saya tidak pernah nempelkan lagi. Kemudian besar, hanya Bapak Ibu Saudara, dari kecil saya sering punya pertanyaan yang sulit dijawab. Dari kecil sudah. Seperti saya bisa tiba-tiba nanya orang tua saya, kok kita lahir ya? Untuk apa kita lahir gitu? Nah, saya bisa tiba-tiba nanya, Ma, Pa, setelah mati kita kemana? Kenapa orang bisa mati? Kemudian orang tua saya menjawab, setelah mati nanti kita lahir lagi di surga. Oh, di surga bisa mati lagi enggak? Itu pertanyaan saya. Oh, enggak tahu kata orang tua saya. Enggak tahu.
Katanya hidup abadi. Lalu saya jawab, tanya apa? Loh, kok papa tahu? Kan papa belum ke sana. Nah itu, ya dari kecil pertanyaan saya itu sudah aneh. Nah kemudian setelah SMP pertanyaan itu semakin banyak, tapi sudah nggak saya tanyakan. Benar-benar saya bingung untuk apa kita lahir, untuk apa ada di dunia ini, kenapa saya bisa lahir di sini dengan orang tua seperti ini. Kemudian sebenarnya kita mau kemana setelah meninggal, bagaimana. Agama begitu banyak, setiap orang punya keyakinan masing-masing, yang mana yang benar begitu. Pertanyaan-pertanyaan filosofi seperti itu selalu muncul. Tapi setelah SMA, pertanyaan itu sudah berkurang karena mungkin sibuk. Anak SMA kan main-main, sekolah, banyak temen. Tapi setelah saya tamat SMA, saya memutuskan untuk belajar psikologi, belajar mengenai karakter pikiran manusia. Ketika kuliah psikologi itu, pertanyaan-pertanyaan filosofi seperti itu muncul lagi. Kemudian satu ketika saya menemukan dua buku. Saya masih ingat sekali, saya beli buku itu di Bajar Hari Kartini. Belinya di Pertamina, bukan di toko buku. Bajar Hari Kartini ada yang jual buku. Saya beli dua buku, Super Power Mindfulness punyanya Achan Brahm dan Hidup Senang Mati Tenang. Nah, buku Hidup Senang Mati Tenang itu ternyata adalah buku dhamma mengenai ajaran Sang Buddha yang sangat lengkap. Sekarang sudah tidak diproduksi. Kalau Bapak Ibu ingin cari, harus carinya di perpustakaan wihara atau cari di buku bekas ya. Coba cari di toko online Hidup Senang Mati Tenang. Bapak Ibu Saudara, setelah saya baca buku itu, terjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya yang dari dulu tidak terjawab. Apalagi Achan Brahm cukup meyakinkan. Dia seorang S2 teori fisika dari Cambridge. Wah, ini orang pinter ini, begitu ya. Saya baca dengan begitu serius ajaran Sang Buddha dan semuanya terjawab ya. Jadi mengapa saya bisa lahir di sini? Karena manusia itu lahir mati berputar di dalam samsara ini. Lahir di sini karena ada keterkaitan karma. Ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan di kehidupan lampau. Untuk apa kita lahir di sini? Untuk apa tujuan kita sebagai manusia? Bisa dikatakan manusia itu yang tidak belajar itu tidak ada tujuan. Yang tidak belajar ya, yang tidak berlatih seperti tidak ada tujuan. Yang tidak berlatih, jadi hidup, sakit, tua dan mati. Tapi kalau bagi yang ingin berlatih, maka tujuannya adalah meningkatkan diri. Dalam bahasa Dhamma, dari terang menuju terang atau dari gelap menuju terang. Maksudnya apa? Berlatih agar dari kehidupan ke kehidupan semakin baik. Bapak Ibu saat ini menjadi seorang manusia, mudah-mudahan kelahiran berikutnya lahir di alam surga. Di alam surga masih belajar dhamma sebagai seorang dewa, bisa praktek dhamma. Alam yang lebih tinggi lagi adalah alam Brahma. Lebih tinggi lagi adalah pencapaian nibbana. Jadi bagi manusia yang mau berlatih, tujuannya adalah mencapai tingkat-tingkat batin yang lebih tinggi atau mengurangi kotoran batin. Tujuan tertinggi kita sebut sebagai nibbana. Nanti saya bahas banyak pelan-pelan ya, supaya bisa memahami ini semua. Kemudian Bapak Ibu membaca buku itu, pertama kali saya baru tahu, oh dhamma seperti ini. Sejak itu saya cari buku-buku dhamma yang bagus-bagus, buku Achan Brahm, buku Achan Cha, buku Achan Man, wah banyak sekali, biku Thai, biku Myanmar, biku luar negeri. Bukunya saya baca sampai lebih kurang 1 tahun. Selama 1 tahun banyak mempelajari Buddha Dhamma. Setelah itu muncullah keinginan dan harapan ingin menjadi biku. Tetapi tidak mulus seperti itu, tidak bisa langsung menjadi biku. Nah, harapan ibu saya kuliahnya diselesaikan dulu. Nah, kemudian 4 tahun kemudian saya ikut Pabaja. Bapak Ibu Saudara, jadi singkat cerita, jika ditanya kenapa Bante ingin menjadi biku, jawabannya adalah karena memahami dhamma. Sebenarnya hanya sekadar itu. Jadi karena memahami dhamma ingin praktek yang lebih tinggi.
Bapak Ibu Saudara, ada satu ajaran Sang Buddha yang baik saya ceritakan hari ini agar lengkap pemahaman kita. Karena dari tadi yang saya ceritakan hanya pengalaman-pengalaman, belum masuk dharmanya, betul ya? Nah, sudah jam 8 lewat 5 ya. Biasanya sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 11 malam? Oh ya. Ya, lembur boleh ya. Saya jarang-jarang datang ke sini. Jadi hari ini ya, yang penting topiknya habis ya. Bapak Ibu Saudara, ajaran ini adalah ajaran yang dulu Sang Buddha ajarkan ke seorang perumah tangga, namanya yasa. Ajaran ini disebut ajaran bertingkat Anupubikata. Nah, yasa setelah mendengarkan ajaran ini mencapai kesucian tingkat pertama. Kemudian mendengarkan lagi sekali lagi mencapai kesucian arahat. Tidak tahu yang mendengarkan kedua itu apakah ada tambahan dhamma yang lain dari Sang Buddha atau tidak. Karena kita tidak tahu, itu sudah 2600 tahun yang lalu. Kita hanya bisa melihat apa yang tercatat di Tripitaka. Tapi sesungguhnya bisa saja yang terjadi itu lebih daripada yang tercatat. Nah, Bapak Ibu Saudara, yasa setelah mendengarkan ajaran ini mencapai sotapanna, kemudian arahat. Ayahnya yasa mendengarkan ajaran ini juga mencapai sotapanna. Mana tahu Bapak Ibu setelah mendengarkan ajaran ini ada yang mencapai sotapanna ya Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu ya. Tapi Bapak Ibu nanti jangan bilang, oh kata Bante Abhijato kami sudah sotapanna. Jangan ya Bapak Ibu ya. Dipecat nanti saya Bapak Ibu. Seorang biku tidak boleh menceritakan atau membuat klaim-klaim terhadap umat Buddha pencapaian apa yang sudah mereka capai. Tidak boleh. Dan seorang biku tidak boleh cerita mengenai pencapaian batin seorang biku. Itu ada winayanya Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu tanya saya, Bante sudah mencapai kesucian belum? Ya saya jawab apa? Ya tidak boleh dibahas. Begitu ya. Lalu tapi umat itu sering mancing Bapak Ibu. Kepengen tahu, ingin tahu para biku ini punya kemampuan batin apa? Kami diajak ke rumahnya. Bante coba lihat rumah saya Bante. Bante melihat apa Bante? Rumah saya ada makhluk halusnya Bante. Biasanya biku itu akan bercanda saja ya. Oh ya, saya juga melihat ada makhluk halus, ada semut, ada nyamuk begitu ya. Nah atau mungkin beliaunya hanya menjawab, ya rumahnya baik, nggak usah dipikirkan ya. Makhluk halus di mana saja ada. Kenapa demikian Bapak Ibu? Seorang biku tidak boleh menceritakan pencapaian batinnya. Itu bagian dari pelatihan. Manfaatnya apa? Supaya kalaupun biku itu punya pencapaian batin, tidak menjadi sombong. Kalaupun biku itu tidak ada pencapaian batin, dia tidak sampai berbohong. Nanti tidak ada pencapaian batin, malu dia, bohong saja. Oh saya sudah begini, sudah begitu. Paling amannya tidak boleh diceritakan. Bapak Ibu Saudara, apa itu Anupubikata? Baik, Sang Buddha mengajarkan pelajaran bertingkat. Isinya ada 5. Saya bahas secara lengkap hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa memahami. Ada yang namanya sangsara Bapak Ibu. Ini belum masuk Anupubikata. Ini awalnya dulu, introduction. Sangsara itu adalah keadaan yang kita alami. Lahir mati, lahir mati, lahir mati, tidak usai-usai. Tidak usai-usai sampai kita mencapai arahat. Dan kacaunya lagi, kadang ke alam yang lebih baik, kadang turun ke alam rendah karena perbuatan. Karena perbuatan kita sendiri. Jadi seseorang bisa lahir di alam dewa, bisa juga jatuh ke alam rendah. Nah, sangsara ini Bapak Ibu tidak menyenangkan. Oleh karena itu dalam bahasa Indonesia kita pakai kata sengsara. Jadi sangsara menjadi sengsara, tidak menyenangkan. Lahir mati, lahir mati, lahir mati ini ada resikonya Bapak Ibu. Resikonya apa? Resikonya satu ketika kita itu bisa saja melakukan perbuatan buruk dan jatuh ke alam rendah. Kok bisa Bante? Saya kasih contoh. Contohnya sekadar, tapi cukup mewakili. Kata Sang Buddha, apabila seseorang ingin lahir sebagai orang yang cantik atau yang ganteng, dia perlu belajar kesabaran.
Orang yang banyak marah bisa terlahir sebagai orang yang jelek. Kenapa Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu ketika marah cepat-cepat bercermin. Coba lihat wajahnya jelek sekali ya. Nah, jadi Sang Buddha mengatakan orang yang sabar, senyum. Nah, kalau kita senyum saja cantiknya nambah Bapak Ibu, gantengnya nambah daripada cemberut. Jadi orang yang senyum, sabar, hatinya ceria, di kehidupan yang akan datang bisa lahir sebagai orang yang cantik atau ganteng. Tapi Bapak Ibu, kenyataannya ada yang nanya saya, Bante, saya pernah ketemu orang cantik Bante, judesnya minta ampun Bante, galaknya minta ampun Bante, kok bisa dia terlahir jadi orang cantik? Nggak benar itu Bante, begitu katanya ya. Lalu saya jelaskan, iya, dulu dia sabar, orang yang sabar, ceria, tidak sombong, baik hati, lahir sebagai orang yang rupawan. Tapi setelah cantik sombong dia Bapak Ibu. Kenapa? Selama dia jadi orang cantik, orang ganteng, semua orang mengalah. Semua orang mengalah. Semua orang baik sama dia. Semua orang care sama dia. Pelan-pelan egonya bertambah, bertambah, bertambah. Dia juga ego itu bertambah enggak tiba-tiba Bapak Ibu. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, di umur dia 20 tahunan, dia pergi kuliah, dia baru sadar, oh, satu kampus ini saya paling cantik ternyata, begitu ya, saya paling ganteng ternyata. Kalau tidak disadari, egonya naik sampai ke atap tiang itu, nah, ke tiang atap itu, wah tinggi sekali. Nah, jadilah dia orang yang galak. Setelah itu makin hari tidak pernah belajar dharma atau filosofi lainnya. Tidak harus dhamma. Orang bisa jadi baik, tidak galak, tidak harus belajar dhamma, dia bisa belajar filosofi lainnya. Tapi katakanlah sepanjang dia dewasa, dia tidak pernah belajar mengurangi kemarahannya, makin galak, makin galak, makin galak, makin galak. Umur 50 Bapak Ibu galaknya minta ampun. Nah, lalu kelahiran berikutnya tidak cantik lagi, betul ya? Itulah kehidupan. Jadi itulah membahayakannya sangsara. Sekarang dia sudah lahir cantik, kehidupan yang akan datang belum tentu. Dia bisa jatuh lagi. Nanti jatuh jadi orang jelek, sedih lagi jadi orang jelek. Belajar sabar. Gak bisa galak lagi dia Bapak Ibu ya. Ya mungkin beberapa kelahiran berikutnya akan terlalu pubikata. Yang pertama Sang Buddha mengatakan belajar berdana. Anupubikata nomor 1 adalah dana. Tapi Bapak Ibu Saudara, bahasa Indonesianya dana kebetulan artinya adalah uang. Dalam Dhamma bahasa Pali dana bukan artinya uang. Dhamma artinya pemberian atau perbuatan baik. Kenapa begitu? Ada satu syair dalam bahasa Pali, dana dhammang danang jinati. Pemberian dharma adalah yang tertinggi. Tidak ada kata uang di dalamnya Bapak Ibu. Saat ini saya sedang berdana dharma Bapak Ibu. Oleh karena itu yang pertama adalah berlatih berbuat baik atau yang kita sebut sebagai dana. Ingat, dana dalam bahasa Pali bukan bahasa Indonesia. Lalu praktek berdana bagaimana Bante? Banyak hal. Apa yang membawa kebahagiaan bagi orang lain dan mengurangi penderitaan orang lain. Bapak Ibu bisa memberi materi benar, itu salah satu dari berdana. Memberi beras pada yang butuh, memberi obat pada yang sakit ya, membantu dana untuk daerah yang bencana, berdana untuk pembangunan wihara, karena wihara ini dilakukan untuk hal-hal yang baik. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara bisa membantu dengan tenaga. Di sini para romo memberikan tenaganya, hadir di sini memimpin puja bakti, pengurus wihara mengeluarkan tenaga, perhatian. Nah, kemudian memberikan waktu Bapak Ibu Saudara. Ada teman yang sakit, kita beri perhatian, kita beri waktu, kita datangi. Itu semua adalah praktik berdana. Sang Buddha mengatakan, barang siapa memberi kebaikan, dia akan mendapat kebahagiaan. Barang siapa memberi kebaikan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. If you give happiness, then happiness will return to you. Ya. Memberi kebahagiaan, kebahagiaan akan kembali pada kita. Bapak Ibu Saudara, kalau orang sudah berbuat baik, orang sudah mau jadi orang baik, walaupun sangsara ini mengerikan, dampaknya jadi berkurang.
Bahkan Bapak Ibu bisa lihat di kehidupan ini, banyak orang yang mengatakan dunia ini keras. Nah, kalau di barat ada istilah dog eat dog world itu. Anjing makan anjing. Ya diterjemahkan jadi jelek ya. Kalau di bahasa Inggris masih bagus. Nah, yang artinya dunia ini keras Bapak Ibu. Dunia ini keras. Kalau Bapak Ibu tinggal di Bali tidak terasa kerasnya. Bapak Ibu jangan ke Medan. Keras sekali hidup saya Bapak Ibu. Di Medan itu kriminalnya tinggi. Kemudian orang juga berbahasa kasar Bapak Ibu. Terasa di sana dunia lebih keras. Bapak Ibu Saudara, bayangkan Bapak Ibu tinggal di dunia yang keras ini, tapi Bapak Ibu jadi orang baik. Akan jadi lebih mudah. Kenapa? Banyak teman. Betul ya? Orang baik disukai. Orang baik jarang dicurigai. Kalau ada kejadian Bapak Ibu tidak dicurigai. Kalau ada sesuatu Bapak Ibu butuh pertolongan, banyak yang tolong. Jadi begitu Bapak Ibu jadi orang baik saja, dunia yang keras ini menjadi melunak. Sama seperti sangsara, keadaan sangsara ini mengerikan Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi orang yang baik, sangsara itu melunak. Kita lanjutkan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengatakan praktek sila. Selalu diajarkan oleh para biku. Praktek sila Bapak Ibu juga sudah hafal. Kenapa perlu praktek sila Bante? Saya sudah banyak berbuat baik, sudah cukup Bante. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak cukup Bapak Ibu. Karena kenapa? Ada pertanyaan saya. Kalau Bapak Ibu lempar batu ke sungai, batu besar dan batu kecil, batu besar dan batu kecil, batu mana yang mendarat? Besar ya? Benar, batu besar akan mendarat. Yang kecil juga mendarat Bapak Ibu. Betul ya? Kan batu kecil juga mendarat. Jadi pertanyaan ini pertanyaan jebakan Batman Bapak Ibu. Jawabannya adalah batu besar akan mendarat, batu kecil pun akan mendarat. Hanya batu besar mendarat duluan. Artinya kedua batu akan mendarat. Seperti itulah Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbuat baik di kehidupan ini, ada karma baik, ada karma buruk, keduanya akan berbuah. Keduanya akan berbuah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah jadi orang baik, baik pada 100 orang, baik pada 10 orang, tapi menjahati satu orang karena dendam sama orang ini. Tapi Bapak Ibu dikenal jadi orang baik, bantu semua orang, cuma satu musuhnya, Bapak Ibu jahat sama satu orang. Orang ini selalu Bapak Ibu jahati, misalkan begitu, disusah-susahin, kedua-duanya berbuah Bapak Ibu. Jadi waktu yang akan datang kebaikan berbuah, kejahatan pun berbuah. Seseorang bisa lahir di keluarga yang kaya raya Bapak Ibu, tapi sejak lahir organ tubuhnya ada yang kurang, cacat misalkan, sakit misalkan, klep jantungnya tidak sehat misalkan. Loh kok bisa Bante? Kan harusnya karma dia sudah baik, betul ya? Lahir di keluarga kaya, orang tua baik, semuanya baik, tapi kok lahirnya sakit. Dulu dia senang berbuat baik, tapi sila tidak sempurna. Sila tidak sempurna. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ada loh orang yang cemburu sama anjing. Katanya, Bante, itu ada makhluk lahir jadi anjingnya orang kaya. Tiap hari tidurnya di AC, makannya daging impor, makannya itu snack-snack yang mahal-mahal, diantar pakai mobil. Kok bisa Bante? Katanya alam hewan itu alam menderita. Lah itu enggak menderita Bante. Katanya begitu ya. Bapak Ibu Saudara, ini contoh mereka yang dulu tidak merawat sila. Banyak berdana tapi tidak merawat sila. Lahir dia di alam hewan pun berkecukupan. Tetapi apakah enak lahir jadi anjing itu? Apakah enak? Tetap tidak enak Bapak Ibu. Kenapa? Anjing itu Bapak Ibu kalau sakit nggak bisa lapor. Sakit perut dia nggak bisa lapor. Sakit gigi dia nggak bisa lapor. Kalau manusia sakit yang mana bisa ke dokter, kasih tahu dokternya. Dia nggak bisa lapor. Jadi kalau anjing sakit gimana? Dia cuma tidur, dia sembunyi di bawah kolong, menderita. Kemudian Bapak Ibu perhatikan, seekor anjing itu kalau tidur sangat sering bermimpi buruk. Perhatikan, dia akan bergetar-getar badannya. Nah kenapa? Karena banyak dia melakukan perbuatan buruk, jadi pikirannya itu dipenuhi dengan hal-hal yang mengerikan.
Jadi Bapak Ibu Saudara, terlahir sebagai hewan bagaimanapun tetap tidak menyenangkan. Nah, bahkan yang keadaannya berkecukupan pun tetap tidak menyenangkan. Itulah Bapak Ibu kenapa kita perlu merawat sila. Kalau Bapak Ibu merawat sila, tidak akan jatuh ke alam yang lebih rendah. Dari waktu ke waktu akan lahir di alam yang lebih tinggi. Tadi Bapak Ibu mengambil sila, kita mengucapkan silena sugating nyati. Dengan praktek sila terlahir di alam surga. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengajarkan ada alam surga, sagga dalam bahasa Pali atau swarga dalam bahasa Sanskerta. Saya sering ditanya Bapak Ibu, agama Buddha ada surganya ndak? Lah wong kata surga saja itu ngambil dari agama Buddha, betul ya? Jadi kalau Bapak Ibu ditanya agama surga, ada agama Buddha ada surganya ndak? Bapak Ibu jawab, kata surga saja ambil dari bahasanya agama Buddha. Ya pasti ada surganya. Bapak Ibu Saudara, merawat sila dan mempraktikkan dana, seseorang akan lahir di alam surga. Penghuni surga dalam bahasa Pali disebut dewa. Jadi dewa artinya penghuni surga. Tapi Bali ini pulau dewata ya. Nah Bapak Ibu penghuni surga semua. Tapi benar Bapak Ibu, ternyata dalam Dhamma alam manusia ini adalah surga paling rendah. Benar, alam manusia ini digolongkan sebagai alam surga paling rendah. Kalau Bapak Ibu terkadang menemukan tabel 31 alam kehidupan, ada beberapa tabel yang membuat warna. Jadi alam rendah hijau, alam surga kuning, alam Brahma biru, misalkan seperti itu. Nanti Bapak Ibu perhatikan 6 tingkat alam surga warnanya kuning. Alam manusia dibuat kuning juga, gabung sama 6 tingkat alam dewa. Kenapa? Ternyata alam manusia adalah alam surga paling rendah. Karena alam surga paling rendah, apa yang terjadi? Suka duka datang silih berganti. Kadang bahagia, kadang menderita. Kadang bahagia, kadang menderita. Kebahagiaannya belum lengkap. Kemudian umur manusia juga tidak panjang. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sudah cerita sampai ke surga Bapak Ibu. Tapi Sang Buddha mengatakan bahwa surga itu ternyata tidak kekal. Ini yang sangat berbeda dengan ajaran agama lain. Di agama lain surga kekal, di ajaran Buddha Sang Buddha mengatakan surga tidak kekal. Tapi umurnya sangat-sangat panjang. Saking panjang umurnya, ada yang ratusan ribu tahun, ada yang jutaan tahun. Para penghuni surga pun bisa berpikir mereka abadi. Sebenarnya tidak abadi, tapi umurnya sangat panjang. Satu ketika juga akan terlahir kembali. Oleh karena itu alam surga belumlah yang tertinggi. Nah lalu apa bahaya dari alam surga? Alam surga bahayanya adalah bisa jatuh lagi. Kalau Bapak Ibu terlahir sebagai dewa, kemudian di alam dewa menjadi sombong karena penuh dengan kekuasaan, lupa dengan perbuatan baik, batin menjadi menurun, keluhuran batin berkurang, bisa jatuh ke alam yang lebih rendah. Bapak Ibu Saudara, karena alam surga itu tidak kekal, maka Sang Buddha mengajarkan praktek yang selanjutnya yang disebut kama dinawa. Bapak Ibu tidak usah hafal bahasa Palinya, tidak apa-apa. Kama dinawa artinya bahaya dari nafsu indria. Coba Bapak Ibu renungkan. Kalau seseorang terlahir di alam dewa yang ada 6 tingkat tadi, lalu ada 20 tingkat alam Brahma. Tapi supaya gampang kita cerita alam dewa saja yang 6 tingkat. Di alam dewa Bapak Ibu, para dewa pun masih ada nafsu. Para dewa masih ada kemarahan. Para dewa masih ada keserakahan. Para dewa masih ada kesombongan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin tanya, kalau orang masih bisa marah, masih berkemungkinan tidak satu ketika dia berbuat jahat? Berkemungkinan. Bahkan orang baik saja Bapak Ibu, kalau sudah marah bisa berbuat jahat. Karena namanya sudah marah. Bahkan Sang Buddha mengatakan kemarahan itu adalah gila sesaat. Betul ya? Walaupun nanti sudah dia berbuat jahat ataupun berucap yang kasar, setelah itu dia menyesal. Tapi ucapan sudah dilemparkan.
Jadi orang baik pun kalau marah bisa melakukan hal buruk. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama masih ada kemarahan, masih ada keserakahan, masih ada ego, kesombongan, maka batin belum benar-benar bersih. Batin belum benar-benar suci. Oleh karena itu masih ada resiko. Masih bisa melakukan perbuatan buruk. Masih bisa jatuh ke alam rendah. Seperti orang cantik tadi yang bisa menjadi sombong. Betul ya? Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan di alam surga pun masih ada resiko. Resikonya adalah nafsu belum lenyap. Jadi itu dikatakan sebagai bahaya dari nafsu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, terakhir Anupubikata itu ada 5. Yang terakhir disebut Nekama Nisangsa. Nekama Nisangsa itu adalah pelepasan. Mulai untuk belajar melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Itulah yang dipraktekkan oleh para biku dan samanera. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya kenapa Bante mau menjadi biku, jawaban terakhir yang paling ujungnya adalah berlatih nekama nisangsa. Berlatih pelepasan. Dibuang rambutnya supaya tidak melekat. Kemudian tinggal di tempat yang sepi. Tidak ada istri, tidak ada pacar. Teman juga hampir tidak ada. Siapa teman saya? Diikuti saya cuma sendiri Bapak Ibu. Setelah puja bakti Bapak Ibu pulang. Betul ya? Nah kemudian makan dibatasi. Hanya sampai jam 12 siang saja. Untuk apa begitu? Belajar mengurangi nafsu. Para biku punya tugas apa? Bertarung dengan batinnya. Mengurangi kemarahan, keserakahan dan ego. Dengan praktek meditasi dan belajar dhamma. Ini nekama nisangsa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah Anupubikata. Kembali praktek Bapak Ibu targetkanlah bisa terlahir lagi di alam yang baik. Alam manusia boleh, alam surga boleh. Kemudian berlatih mencapai kesucian. Setidaknya kesucian tingkat pertama Sotapanna. Apa itu Bante? Tidak saya jelaskan hari ini. Nanti tidak pulang-pulang kita Bapak Ibu. Panjang sekali. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tahu, nanti pulang dari sini boleh sering nonton YouTube ya, penjelasan para biku. Ada Bante Utamo, Bante Panyawaro, ada Bante Santacito. Beberapa video saya juga ada, tapi saya tidak pernah niat untuk buat YouTube, tidak pernah. Ceramah di wihara-wihara, kemudian direkam. Nah ini juga direkam ini. Di balik tiang ini ada rekaman HP. Jadi zaman sekarang kalau ceramah tidak boleh salah ngomongnya Bapak Ibu. Karena semua direkam Bapak Ibu. Kadang kita ceramah di sini umat juga diam-diam pakai HP direkam ya. Nah ada banyak video di YouTube tapi itu tidak ada niatan saya merekam. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, Bapak Ibu belajar mencapai alam yang lebih tinggi dan belajar mencapai kesucian. Bagi yang ingin, bagi yang mau ingin praktek lebih tinggi, boleh menjadi Pabbajita, Atasilani, Samanera, atau sebagai seorang biku. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya. Jadi Bapak Ibu hari ini sudah belajar apa itu dewa ya. Dewa adalah penghuni surga. Brahma itu adalah alam dewa tingkat tinggi yang telah melenyapkan nafsu hasrat seksual. Jadi seorang Brahma itu dalam agama Buddha, penjelasan Sang Buddha sudah tidak ada hasrat seksual bagi seorang Brahma. Brahma bukan Brahmana Bapak Ibu. Kalau Brahmana itu kasta tertinggi. Brahmana itu manusia. Brahma itu dewa. Jadi di alam Brahma tidak ada suami, tidak ada istri. Karena sudah tidak ada hasrat seksual. Bapak Ibu Saudara, tadi itu Bapak Ibu sudah mendengar kata Nibbana. Nibbana artinya pencapaian tertinggi dalam ajaran Buddha, yang mana batin bersih dari semua jenis kotoran batin. Orang yang mencapai Nibbana tidak ada kemarahan, tidak ada keserakahan, tidak ada kebodohan batin sedikit pun. Ya, orang yang mencapai Nibbana juga disebut sebagai arahat. Ya, orang yang mencapai Nibbana disebut sebagai arahat. Baik, terakhir Bapak Ibu. Setelah itu ada tanya jawab biasanya, Romo? Boleh ya. Nah ini terakhir.
Sang Buddha mengibaratkan orang yang mencapai nibbana atau arahat itu seperti halnya pohon palem. Kenapa pohon palem, Bapak Ibu? Karena pohon palem itu kalau ditebang tidak akan tumbuh lagi. Kalau pohon lain ditebang, ada yang masih bisa tumbuh lagi. Palem itu putus setengah, mati sudah, mati sampai akarnya. Nah, itu adalah perumpamaan untuk mereka yang mencapai arahat seperti pohon palem yang sudah ditebang. Nah, di depan wihara ini saya lihat banyak pohon palem ya, tapi Bapak Ibu janganlah ditebang ya. Ingin tahu, Bante bilang ditebang nggak tumbuh lagi. Coba satu batang begitu ya, beneran Bapak Ibu nggak akan tumbuh lagi. Bapak Ibu Saudara, itu perumpamaan untuk seorang arahat. Cukup panjang sudah Dhamma Desana kita. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kami akan buka sesi tanya jawab bagi Romo Ramani, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Yang Mulia Bante, kami persilakan. Ya, kalau ada silahkan, enggak apa-apa ya. Namo Buddhaya. Siapa namanya? Bu Tri. Ya, silahkan. Juga mengikuti Dhamma Desana Bante gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, pada saat kita melaksanakan atas sila, terkadang banyak godaan yang penting, di mana kita harus menahan nafsu kita. Ada 8 sila yang harus kita lakukan. Tapi pada waktu kita melaksanakan sila itu kita ada godaan memacu kita untuk marah. Terkadang kita bisa meredam, tapi sudah timbul kemarahan. Sedangkan kemarahan itu yang dijelaskan sama Bante, itu akan menimbulkan perbuatan buruk ya Bante. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa selalu sadar dan tidak melakukan perbuatan buruk. Yang kedua, mohon maaf Bante, agak banyak. Yang kedua, tumben pada saat saya tadi siang melakukan dana makan siang, dan saat itu saya memang sering melakukan dana makan siang pada saat ada Bante ya saya kondisikan. Saya menginfakkan kepada pendiam papa saya. Nah, tadi pagi itu saya melakukan pelimpahan jasa, tiba-tiba ada perasaan sedih gitu. Kemudian saya rasakan seperti itu, seperti saya ingin menangis. Padahal saya lakukan perbuatan baik itu dengan hati yang happy, tapi tiba-tiba timbul perasaan itu Bante. Nah, mohon bimbingannya. Makasih Bante. Ya, baik ya. Saya jawab yang nomor 2 dulu. Kenapa Bante tadi saya pelimpahan jasa bisa tiba-tiba sedih ya. Banyak hal bisa terjadi. Yang pertama, mungkin pikiran manusia itu memang bersifat acak atau random ya. Jadi dalam bahasa Dhamma disebut bocor. Pikiran manusia itu bocor. Nah, bocornya pikiran manusia itu, pikiran apa saja bisa tiba-tiba muncul, perasaan apa saja bisa tiba-tiba muncul. Nah, jadi bisa saja tiba-tiba muncul kesedihan ya, karena ya pada saat itu pikirannya memunculkan hal itu karena memang pikiran itu bocor adanya. Nah, itu yang kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua ya, mungkin pada saat suasana berdana makan ada ingatan-ingatan yang berhubungan dengan kesedihan itu. Kadang-kadang bisa muncul di alam sadar atau bisa muncul di alam bawah sadar. Apa itu alam bawah sadar? Alam bawah sadar itu adalah pikiran kita yang tidak kita sadari. Jadi pikiran manusia itu bekerja seperti halnya komputer gitu. Ada banyak sekali proses pemikiran yang terjadi di background yang tidak kelihatan. Tahu-tahu kita sedih saja. Tapi sebenarnya sedih itu
Ada hal yang sudah kita lihat, yang sudah kita dengar, yang sudah kita rasa sebelumnya, yang memancing kesedihan itu hadir. Tapi hal-hal yang memancing itu tidak kita sadari, tahu-tahu kita sudah sedih saja. Nah itu juga bisa terjadi. Ya. Atau yang ketiga bisa jadi ada kontak batin dengan yang mendiang yang telah meninggal. Manusia itu adalah makhluk batiniah. Batin manusia itu kuat. Hanya karena kita manusia pada umumnya tidak berlatih batin, jadi batiniahnya itu tidak begitu sensitif. Tapi bagaimanapun manusia itu adalah makhluk batiniah. Saya beri contoh. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua, anaknya tinggal di luar kota, apakah kerja ataupun kuliah. Tiba-tiba bisa saja dari pagi itu batinnya, hatinya nggak nyaman terus dari pagi. Apa ini yang mau terjadi? Tiba-tiba siangnya ditelepon, ternyata anaknya sakit masuk rumah sakit. Nah coba jawab saya, apa logikanya anaknya sakit di Surabaya, ibunya bisa batinnya gelisah di Bali? Gak ada yang ngabari, gak ada yang kasih kabar. Itu adalah bukti manusia adalah makhluk batiniah. Nah kalau batin yang dilatih akan menjadi lebih peka dan lebih peka. Jadi barangkali pagi tadi batinnya itu kontak dengan mendiang, kemudian muncul kesedihan. Ya ada beberapa kemungkinan itu ya, tidak bisa kita tahu pasti yang mana di antara 1, 2, 3. Tapi tidak perlu khawatir, pelimpahan jasa itu adalah niat yang baik, perbuatan yang bajik, apapun yang terjadi ya, walaupun muncul perasaan sedih, tapi itu adalah hal baik yang sudah dilakukan, jadi tidak perlu khawatir. Selanjutnya pertanyaan pertama Bapak Ibu Saudara. Nah ini masuk topik saya, sudah saya tulis di kertas. Jadi karena ditanyakan saya jelaskan, enggak ditanyakan pun akan saya jelaskan, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengurangi kemarahan? Nah ini tak tulis ini, bagaimana mengurangi kemarahan. Nah sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau berlatih atas sila, tidak ada sila dilarang marah, tidak ada ya. Nah tidak ada marah, wera, mani, sika, padang, sama diami, tidak ada. 1 sampai 8 sila tidak ada bilang nggak boleh marah. Tapi bukan berarti juga Bapak Ibu atas sila terus marah-marah ya, jangan ya. Nah Bapak Ibu Saudara, begini. Bagaimana Bante cara mengurangi kemarahan ketika mempraktekkan atas sila? Yang pertama adalah, yang ingin saya jelaskan dulu adalah kalau seseorang marah ketika praktek atas sila, itu bagian dari latihan ya, dan bahkan tidak ada sila yang melarang tidak boleh marah. Kenapa? Karena marah memang sewajarnya bisa muncul pada manusia yang belum melenyapkan kemarahan. Tapi bagaimana cara mengurangi kemarahan? Ada 2 cara. Yang pertama dengan perenungan dhamma. Tapi perenungan dhamma ini tidak selalu bisa muncul, kecuali Bapak Ibu sering mendengarkan dhamma. Kalau tidak sering mendengarkan dhamma, perenungan sulit muncul. Contoh, kalau Bapak Ibu tiba-tiba dicela pada saat praktek atas sila, ataupun tidak praktek atas sila, Bapak Ibu dicela, biasanya orang langsung menjadi marah. Sangat jarang orang dicela, menerima kritikan celaan yang pedas. Apa saja yang dikatakan, misalkan yang kamu kerjakan itu tidak ada gunanya sama sekali, kamu hanya menghabiskan waktu dan segalanya. Umumnya orang sudah menjadi kesal. Jarang ada orang tiba-tiba terbesit. Ataloka dhamma. Sang Buddha mengatakan hidup ini kadang kita bahagia, kadang kita menderita, kadang dipuji, kadang dicela, kadang dikenal, kadang tidak dikenal, kadang untung, kadang rugi. Ataloka dhamma. Marahnya hilang, hampir tidak mungkin Bapak Ibu. Betul ya? Sangat jarang orang bisa begitu, sangat jarang. Tapi itu salah satu cara mengurangi kemarahan. Kemudian ada orang marah. Nah ini agak sering ya. Salah satu yang direnungkan adalah ya sudah, karma buruk saya berbuah. Betul ya? Hidup di kehidupan ini ada karma baik, ada karma buruk. Sepanjang kita hidup pun di kehidupan yang lampau itu tidak harus kehidupan sebelumnya, 10 tahun pun lampau ya.
Kita kadang berbuat baik, kita kadang berbuat buruk. Ya, akhirnya yang kita jalani itu kadang bahagia, kadang menderita. Bapak Ibu Saudara mendapat celaan, mendapat kerugian, mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang lain, renungkanlah, ya sudah, karma buruk saya berbuah. Kalau mengetahui karma buruk berbuah, kadang-kadang kalau Bapak Ibu bijaksana, marahnya berkurang. Kenapa? Karena tahu. Ya sudah, kuota karma buruk saya berkurang. Betul ya? Nah, karma buruk banyak. Kalau sudah berbuah ya berkurang, berkurang, dan berkurang. Itu juga cara. Cara lainnya Bapak Ibu Saudara, merenung yang lebih tinggi lagi. Jadi perenungan itu pun ada level-levelnya. Perenungan yang lebih tinggi lagi bagaimana? Ya sudah. Setiap orang juga ada yang namanya kemarahan, keserakahan, kesombongan ya. Ya hari ini saya dimarahi oleh orang lain, ya sudahlah. Setiap orang memang ada kemarahannya. Dan kalau dia marah, saya ikut marah, tidak akan ada habis-habisnya. Sudah, biar aja, biar saja. Nah, ini yang sudah perenungan lebih tinggi. Lebih tinggi lagi Bapak Ibu Saudara, ketika marah muncul, Bapak Ibu berpikir ajaran Sang Buddha. Janganlah marah. Orang marah itu rugi. Orang marah itu seperti halnya mengambil bara arang yang panas, melempar orang lain. Kalau Bapak Ibu ngambil arang atau bara yang panas mau dilempar ke orang lain, pertanyaannya, apakah pasti kena orang itu? Belum tentu, dia bisa menghindar. Tapi Bapak Ibu pasti luka tidak? Pasti luka. Kita orang yang marah Bapak Ibu, belum tentu orang yang kita marahi pasti tersakiti. Belum tentu. Kalau dia bijaksana, kita sudah marah 15 menit, 10 menit, dia cuma senyum saja. Kita semakin panas Bapak Ibu, betul ya? Dia senyum saja. Malah dia nanya, sudah selesai marahnya? Sudah, saya izin dulu ya. Nah, makin stres kita Bapak Ibu. Itulah persis Bapak Ibu ngambil arang yang panas, bara api yang panas, melempar orang lain. Belum tentu kena, tapi kita sudah pasti terluka. Ini ada kisah nyata. Satu ketika Sang Buddha dimarah-marahi oleh seorang Brahmana, umat berumah tangga. Dimarah-marahi Bapak Ibu. Habis-habisan Sang Buddha dimarah-marahi. Setelah orangnya selesai marah-marah, jadi Sang Buddha pun karma buruk bisa berbuah Bapak Ibu. Sang Buddha pun masih ada karma buruk kehidupan lampau yang bisa berbuah. Tapi berbuahnya karma buruk itu sudah tidak ada efeknya untuk beliau. Karma tetap berbuah tapi tidak ada efeknya. Sampai beliau maha parinibbana. Setelah maha parinibbana habis sudah semuanya. Karena sudah tidak terlahir di seluruh 31 alam kehidupan. Tapi sebelum beliau hancurnya tubuh, karma-karma beliau yang lampau masih bisa berbuah. Tapi sudah tidak berefek. Nah ini contohnya tidak berefek seperti ini. Brahmana ini datang marah-marah ke Sang Buddha. Kesal dengan Sang Buddha. Setelah dia marah-marah selesai, Sang Buddha nanya begini. Oh Brahmana, saya ingin tanya. Pernahkah Anda mendapatkan... Nah beliau tanya begini. Oh Brahmana, kalau Anda mengantarkan hadiah untuk orang lain, tapi hadiah itu tidak diterima, diapakan hadiah itu? Coba Bapak Ibu renungkan ya. Besok bawa Bapak Ibu pergi beli urap, taruh di Tupperware begitu ya. Lalu mau ngasih ke tetangga. Tetangganya nolak. Sekarang urapnya punya siapa? Punya yang memberi toh? Karena kan ditolak toh? Berarti masih punya kita toh? Nah Sang Buddha nanya begitu. Kalau Anda ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi orang itu menolak, barang itu punya siapa? Lalu Brahmana itu menjawab, barang itu punya saya lagi. Ya seperti itulah semua kemarahanmu tidak saya terima. Silakan kamu bawa pulang lagi begitu ya. Wah makin jengkel orangnya Bapak Ibu ya. Nah tapi Bapak Ibu kalau ketemu tetangga jangan begitu ya. Dipukul nanti dengan sapu Bapak Ibu. Ya jadi itu kebijaksanaan yang lebih tinggi lagi. Nah jadi silahkan Bapak Ibu pakai level yang Bapak Ibu nyaman. Karma buruk saya berbuah. Ya sudahlah, ya sudahlah. Atau level yang lebih tinggi lagi, setiap orang punya dosa loba moha, wajar saja terjadi. Di level yang lebih tinggi lagi bagaimana? Nah ini saya ajarkan terakhir ini, menutup Dhamma Desana hari ini. Kecuali nanti ada yang mau nanya lagi silahkan. Kalau sudah tidak ada, menutup Dhamma Desana kita hari ini. Tapi ini sangat penting, jadi saya minta Bapak Ibu konsentrasi.
Ya, ini bagian terakhir pelajaran kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, manusia itu bisa stres. Ya. Stres dalam bahasa psikologi artinya keadaan batin yang tidak nyaman. Dalam psikologi, bukan bahasa Indonesia pada umumnya. Kalau stres bahasa Indonesia pada umumnya ada yang artinya sekilo kurang 2 on. Ya. Nah, itu ungkapan orang Medan itu, sekilo kurang 2 on. Itu juga kadang disebut stres ya, tapi bukan itu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, stres dalam bahasa psikologi keadaan batin yang tidak nyaman. Pertanyaan saya, marah nyaman apa enggak Bapak Ibu? Tidak nyaman. Marah adalah stres. Kecewa nyaman apa enggak? Enggak nyaman. Kecewa adalah stres. Takut itu nyaman apa enggak? Enggak. Takut adalah stres. Malu nyaman apa enggak? Enggak nyaman. Malu adalah stres. Oleh karena itu stres dalam psikologi maknanya ini sangat dekat dengan kata dukkha. Dalam bahasa Pali, segala keadaan batin yang tidak nyaman disebut dukkha. Oleh karena itu dukkha sering diterjemahkan sebagai penderitaan dan ketidakpuasan. Karena ketika kita tidak puas, nyaman atau enggak? Enggak. Ada ciri-cirinya. Bapak Ibu hafal, besok keluar ujiannya. Ini ciri-ciri orang stres. Orang yang stres, batinnya tidak nyaman itu, kening menjadi ketat. Rahang menjadi tegang, otot-otot menjadi tegang, jantung berdegup kencang, nafas menjadi berat. Betul ya? Kalau orang marah itu ciri-cirinya, karena marah juga bagian dari stres. Jadi kalau seseorang marah, jantungnya semua badannya ini ketat, menegang, keningnya juga ketat, wajahnya jadi merah, otot-otot menegang. Jantungnya duk 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 duk, nafasnya pendek dan berat. Nggak ada orang marah nafasnya. Sudah saya bilang berapa kali? Nggak ada Bapak Ibu ya. Kalau orang marah, apalagi kalau ngamuk naik pitam, nafasnya itu pendek dan berat. Bapak Ibu Saudara, semua perubahan fisik yang tadi tidak bisa kita atur kecuali nafas. Ya, kening menjadi ketat nggak bisa kita atur. Jantung berdegup kencang nggak bisa kita atur. Nggak ada orang di sini yang bisa ngatur jantung, nggak ada. Betul ya? Yang bisa diatur hanya nafas. Nah, ini latihannya. Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengetahui kita stres, yang kita lakukan adalah nafas yang pelan dan mendalam. Rileks, tenang dan mendalam. Katakanlah kita sudah tahu kita akan marah, kita akan stres, langsung nafasnya seperti ini. Pelan, mendalam. Walaupun maunya badan, ini maunya badan, paksakan Bapak Ibu, tenang, pelan dan mendalam. Begitu Bapak Ibu paksakan ini, otak akan tertipu. Otak menganggap tidak ada ancaman. Jadi dalam biologi kita punya sistem namanya fight and flight system. Fight and flight system ini artinya kabur atau bertarung. Kalau Bapak Ibu ketemu ular misalkan, takut Bapak Ibu, tubuh kita masuk ke keadaan stres, itu namanya fight and flight system. Kabur atau nyerang. Kalau tiba-tiba ularnya terbang ke kita, kalau ular pohon kan bisa terbang atau loncat toh, kita langsung refleks gitu, betul ya? Nah, itu namanya masuk ke fight, tarung. Kalau kita sedang ketakutan Bapak Ibu, kadang-kadang kita sedang ketakutan, kita bisa lari kencang sekali. Paret yang sebegitu jauh bisa kita loncati Bapak Ibu. Lalu setelah kita lihat ke belakang, loh kok saya bisa loncat sejauh itu? Disuruh ulang juga sudah tidak bisa. Itu karena kita masuk ke keadaan fight and flight system. Ketika kita masuk ke fight and flight ini, otot semua menegang. Jadi kenapa ketika kita stres, nafas kita menjadi berat? Itu karena tubuh memompa oksigen di seluruh otot supaya siap untuk bertarung atau siap untuk kabur. Tapi intinya itu tidak nyaman. Kita kembali ke Dharma. Intinya itu tidak nyaman. Itu adalah dukkha.
Bapak Ibu ingin menurunkan gejala stres ini. Nafas dibuat tenang, rileks dan mendalam. Tidak harus menutup mata Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu sedang menghadapi orang yang tidak disukai, nggak bisa menutup mata. Buka aja matanya, nafasnya diatur. Tidak kelihatan juga Bapak Ibu. Kadang-kadang saya menghadapi orang lain, keadaan tidak nyaman muncul. Tidak kelihatan, kita sedang mengatur nafas itu dia tidak tahu. Kadang-kadang diberitahu berita buruk. Bante ada begini, ada kejadian-kejadian begini, dan beritanya buruk. Kemudian stres muncul. Ya, saya redakan stresnya dulu sambil berpikir. Redakan stres. 1-2 nafas, stresnya sudah turun. Stresnya sudah turun, baru dipikirkan permasalahan tadi. Karena masalah kan tidak bisa kita hindari. Masalah harus dihadapi. Tapi jangan menghadapi masalah ketika marah. Jangan menghadapi masalah ketika stres. Karena nanti keputusan kita tidak bagus. Bapak Ibu Saudara, permasalahannya Bapak Ibu. Bante, saya sudah belajar Bante. Kalau stres, kalau mau marah, nafas masuk, nafas keluar. Tapi Bante, begitu saya marah Bante, lupa sudah sembuh. Ketika Bapak Ibu marah, lupa sudah dengan Dhamma Desana hari ini. Jadi gimana Bante biar tidak lupa? Nah ini titipan saya hari ini, Bapak Ibu latih setelah hari ini. Ini sudah saya praktekkan bertahun-tahun. Beneran sudah saya praktekkan bertahun-tahun. Bapak Ibu mulai hari ini setiap kali menunggu apa saja, nafas masuk, nafas keluar, tenang, rileks dan mendalam. Nafasnya dibuat mendalam dan pelan, senyamannya Bapak Ibu, ya senyamannya. Nah, gimana prakteknya? Contoh, kalau Bapak Ibu bawa kendaraan, begitu ketemu lampu merah, langsung nafas masuk, nafas keluar. Kalau jarang ketemu lampu merah, setiap ketemu mobil di depan berhenti, kita harus berhenti toh? Atau macet misalkan, nggak tahu di Kelungkung ada macet nggak? Mungkin hampir nggak ada ya. Ya, nafas masuk, nafas keluar. Kalau Bapak Ibu belanja, pesan sesuatu, begitu sudah pesan harus nunggu, betul ya? Begitu nunggu, nafas masuk, nafas keluar. 20 detik, 30 detik cukup Bapak Ibu. Nggak perlu lama. Kenapa? Kita hanya latihan supaya ketika stres tidak lupa. Betul ya? Sering dilakukan agar ketika stres tidak lupa. Nah jadi latihannya 20 detik, 30 detik cukup. Setelah itu Bapak Ibu ingin keluarkan HP, lihat HP, main HP silahkan. Nah, zaman sekarang kalau nunggu pasti main HP. Betul ya? Nah Bapak Ibu nunggu bus, nunggu orang lain, apa saja, nikmati nafas yang indah ini. Kalau Bapak Ibu merasa nyaman dilanjutkan 1 menit, 2 menit ya. Kalau tidak pun 20 detik cukup. Saya kasih contoh. Bapak Ibu pergi ke rumah makan. Pesan makanan Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu sudah pesan, makanannya datang. Begitu makanannya datang, ternyata tidak diberikan sendok garpu Bapak Ibu. Lah Bapak Ibu lapor toh, Pak, Bu, ini gak ada sendok garpunya. Oh iya maaf Pak, maaf Bu, tak ambilkan. Begitu dia jalan ke belakang Bapak Ibu, langsung nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Kalau Bapak Ibu sudah praktekkan ini, pengalaman saya di diri saya 4 bulan. Tidak tahu, setiap orang pengalaman berbeda-beda. Setelah Bapak Ibu mempraktekkan ini 4 bulan, jadi kebiasaan, menjadi karakter. Bapak Ibu akan jadi orang yang sangat jarang marah. Beneran. Kenapa? Karena setiap hal yang membuat orang lain kesal, tidak membuat Bapak Ibu kesal. Karena Bapak Ibu sudah kebiasaan, begitu ada hal yang membuat tidak nyaman, langsung nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Bapak Ibu disuruh nunggu, janjinya 7:30.
Tapi setengah 8 sudah belum datang. Bagaimana? Nafas masuk, nafas keluar. Malahan Bapak Ibu bisa berpikir, tidak apa-apa. Ada waktu untuk saya menikmati nafas yang indah. Jadi kita tidak pernah merasa waktu kita terbuang sia-sia. Kapanpun itu. Disuruh menunggu pun waktu kita terpakai untuk hal yang baik. Melihat nafas masuk, nafas keluar. Pelan, rileks, dan mendalam. Bapak Ibu Saudara, dulu saya pernah ajarkan ini di Samarinda. Sebenarnya saya ajarkan ini kemanapun saya pergi. Ini pembinaan saya 3 minggu di Bali. Ini sudah minggu pertama saya pikir. Dan badan saya sudah mulai lelah sebenarnya. Tapi perjalanan masih panjang ya. Hari ini tidak boleh tidur telat saya. Nah, hari ini sudah merasa badan saya kurang fit. Nah Bapak Ibu Saudara, 3 minggu saya keliling Bali. Setiap hari ngajarkan ini Bapak Ibu. Dulu pernah saya ajarkan di Samarinda Bapak Ibu. Tiba-tiba besoknya langsung ada ibu-ibu lapor ke saya. Bante, apa yang Bante ajarkan semalam berguna Bante. Tadi pagi saya hampir senggolan mobil dengan orang lain. Dan orangnya yang salah, motong jalannya dia. Saya sudah marah Bante. Tapi begitu marah langsung ingat, nafas masuk, nafas keluar. Dan dia langsung praktekkan. Nafas masuk, nafas keluar pelan dan mendalam. Lalu dia bilang, Bante, marahnya beneran hilang Bante. Jadi saya dapat testimoni Bapak Ibu. Harusnya saya rekam ya, biar seperti MLM. Jadi setiap saya ngajar putar dulu testimoni 5 menit gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu benar-benar bisa dipraktekkan. Kapanpun Bapak Ibu stres, ini bagian terakhir ya. Stres itu tidak hanya marah, sedih, sedang kecewa, terlalu bosan. Kadang bisa suntuk Bapak Ibu. Suntuk itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba suntuk sekali. Sudah, begitu Bapak Ibu merasa terlalu suntuk, ngapain aja salah, nafas masuk, nafas keluar. Kalau nyaman dilanjutkan, lihat nafasnya masuk, keluar, konsentrasi, nanti suntuknya hilang, pasti hilang, pasti hilang. Nah Bapak Ibu Saudara, ini dipraktekkan untuk segala keadaan batin yang tidak nyaman. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini pernah menjadi senjata makan tuannya saya. Satu ketika saya ngajar di Tanjung Balai Karimun, jauh sekali, Kepulauan Riau. Ada yang tahu Tanjung Balai Karimun? Ada yang bahkan belum pernah dengar ya? Sejauh apa Bante? Kalau dari Bali harus ke Jakarta dulu naik pesawat. Transit Jakarta, tembak ke Batam. Dari Batam harus naik kapal. Kemarin saya ke Tanjung Pinang dulu. Kemudian naik kapal lagi ke Tanjung Balai Karimun. Jauh sekali. Kalau saya pembinaan ke Tanjung Balai Karimun sudah merasa seperti itu ke ujung dunia Bapak Ibu. Karena saya dari Mendut toh, dari tengah, dari Jawa Tengah. Itu nyebrang sudah Malaysia Bapak Ibu. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya dijanjiin mau dijemput jam 18.30. Diantar ke Kampung Melayu namanya Pasir Panjang untuk Damadesana. Sudah 18.30 orangnya belum datang juga. Saya menunggu belum datang juga. Tiba-tiba saya di WhatsApp. Mohon maaf Bante, kami telat. Nanti kami jemput jam, maaf dia janjinya jam 18. Nah jadi telat dia. Nanti kami jemput Bante jam 18.30. Jadi telat 30 menit ya. Nanti kami jemput Bante jam 18.30. Bante nafas masuk nafas keluar dulu. Beneran dia tulis begitu ya. Waduh, senjata makan tuan Bapak Ibu. Saya tidak boleh marah Bapak Ibu ya. Nah jadi umatnya telat, saya nafas masuk nafas keluar. Nah demikianlah prakteknya Bapak Ibu. Ini luar biasa. Nanti silakan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa membantu mengurangi kemarahan. Saya pikir sudah cukup, sudah pas jam 9 ya. Anumodana, semoga apa yang Bapak Ibu dengar, apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu semakin maju dalam dhamma,
semakin maju dalam kehidupan. Sabe Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.